Halo anak Sidoarjo, gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan? Wah, senang sekali kali ini Salsa bakal ngajak anak-anak Sidoarjo have fun tentang sejarah-sejarah yang ada di Sidoarjo tentunya. Nah, kebetulan Salsa lagi ada di museum bersejarah yang ada di Sidoarjo. Nah, museum apa itu? Ini dia, Museum Empu Tantular Sidoarjo. Nah, Museum Empu Tantular ini menyimpan berbagai macam koleksi, yaitu misalkan kayak kebudayaan Jawa Timur, seperti topeng, wayang, alat musik, dan masih banyak lagi. Nggak hanya itu, tetapi juga menyimpan koleksi zaman dahulu, seperti praaksara, Hindu-Buddha, dan kemerdekaan kolonial gitu. Wah, banyak banget ya, dan lengkap banget pastinya. Cocok banget nih buat pecinta sejarah ataupun pemuda-pemudi Sidoarjo yang pengen tahu koleksi Museum Empu Tantular. Bisa jadi bahan edukasi buat kita semua dan tentunya bisa melestarikan budaya negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Nah, buat anak-anak Sidoarjo yang mungkin sebagian belum tahu tentang Museum Empu Tantular, kali ini Salsa bakalan ngajak anak-anak Sidoarjo menelusuri Museum Empu Tantular. Penasaran kan gimana sih Museum Empu Tantular itu? Langsung aja cus ikutin Salsa. Memasuki gedung pertama di lantai 1, Salsa disambut oleh pegawai dari Museum Empu Tantular, di mana Salsa harus mengisi nama daftar buku pengunjung. Setelah mengisi nama di daftar buku pengunjung, akhirnya Salsa diperbolehkan untuk masuk dan perjalanan menelusuri Museum Empu Tantular dimulai. Di lantai 1 ini terdapat 3 zona. Ada zona prasejarah, zona klasik, dan zona kolonial dan kemerdekaan. Zona pertama yang Salsa disambut berbagai koleksi mulai dari batuan, fosil, hingga peralatan batu dan logam. Nah, ini nih area Sidoarjo, salah satu koleksi yang ada di Museum Empu Tantular yaitu fosil kayu jati. Dulu ini sempat jadi bahan kapal Majapahit loh. Wah, luar biasa banget ya. Nah, ini nih area Sidoarjo. Ini adalah tapak perunggu yang namanya Surya Stamba. Asalnya dari NTT dan dulunya itu sebagai sarana upacara yang digunakan untuk penghuni roh jahat, mengusir roh jahat gitu. Wah, unik banget ya. Jalan lagi yuk. Dari zona prasejarah, kemudian ada zona klasik. Seperti namanya, berbagai koleksi benda klasik ada semua di sini. Seperti mulai dari alat upacara Hindu-Buddha, arca, emas, hingga uang kuno. Selanjutnya ada zona kolonial dan kemerdekaan. Kalau sudah memasuki zona ini, sudah pasti koleksi dari benda-benda etnografi, senjata, sampai tanda jasa pahlawan ada di sini semua loh.
Wow. Nah, ada lagi nih yang unik ala Sidoarjo. Ini dulu tuh alat musiknya zaman Jerman dan itu asik banget ya kalau dilihat tuh. Unik banget sih, lucu. Yuk, lihat lagi yuk. Lanjut, kita menuju ke lantai 2. Di lantai 2 terdapat 2 ruangan yang bersebelahan, yakni zona von Faber dan ruang peraga Iptek. Di zona von Faber disuguhkan dengan berbagai koleksi mulai dari macam-macam sepeda hingga alat musik. Di sebelah ruangan zona von Faber, seperti yang Salsa sebut tadi, terdapat ruangan peraga Iptek. Wah, bolanya bisa mantul sendiri tuh kalau di situ. Kelihatan banget. Semakin cepat semakin mantul nih bolanya ini. Wow. Wah, lihat nih aku jadi banyak, Rek. Wow. Wow. Wah, tempat apa tuh ya? Nah, area Sidoarjo pastinya tahu dong ini apa? Yap, Reok Ponorogo. Ternyata di sini juga ada loh
koleksi di Emputan Tular. Lucu ya. Halo Re, nah ini dia saat ini Salsa sedang mau wawancara nih dengan narasumber langsung dari Museum Emputan Tular. Mungkin bisa dikenalkan dari Bapak sama Masnya untuk perkenalan. Dari Bapaknya dulu mungkin. Baik. Hai. Ya, jadi perkenalkan saya Puguh Wiratmo. Jadi di sini saya sebagai pemandu pelayanan wisata di Museum Emputan Tular. Oke. Jadi saya sehari-hari di sini memandu rombongan sekolah. Jadi kayak SD, SMP, sampai perguruan tinggi. Meskipun perorangan juga gitu, saya akan memandu. Iya, termasuk wisatawan juga bisa ya Pak jadi pemandu Oh, ya. iya. Iya. Namanya Pak Pogo gitu ya. Pogo, iya. Panggilannya Pak Pogo ya Pak. Oh ya, Gel. Nah, ini ada Masnya yang ganteng nih. Siapa nih Mas? Ya, selamat sore sahabat museum. Salam museum di hatiku. Salam. Nah, Perkenalkan, nama saya Ibnu Purwantama. Di museum sendiri saya sebagai pengolah informasi kerjasama. pengelola informasi bersama. Oke. Sekaligus jadi kayak humasnya ya, humasnya Museum Emputan Tular ya. Oke. Nah, Pak, Mas, saya juga mau pengen tahu nih, mungkin arek-arek Sidoarjo Mas juga masih belum tahu nih tentang seputar Museum Emputan Tular. Ya. Bisa diceritakan nggak Pak tentang berdirinya Museum Emputan Tular ini? Gimana nih filosofinya? Sedikit Baik. aja. Jadi awal mulanya museum ini dulu berlokasi di Jalan Raya Kertabangkali, Surabaya. Jadi pertama kali dulu museumnya masih kecil, belum sebesar yang sekarang ini. Oh, belum sebesar ini ya Pak ya? Jadi yang mendirikan siapa? Yang mendirikan seorang anak keturunan dari Jerman dan Belanda yang bernama Bapak von Faber. Von Jadi Faber. patungnya itu. Oh, ini Jadi ini. ini patungnya Bapak von Faber. Jadi ayahnya Jerman, ibunya Belanda. Jadi yang Oke. didirikan tahun 1933. 33. Ini ya pendiri pertama ya, pertama. Gottfried. Oke, von Jadi, Faber. sebelum mendirikan Museum Emputan Tular ini, Pak von Faber dulu sempat merintis atau mengumpulkan koleksinya sedikit demi sedikit semenjak tahun 1922. 22. Oke. Terwujud dan dibuka untuk umum tahun 37. 37. Peresmiannya 37. Oke. Pembukaannya ya, Pak. Pembukaannya. Itu di Surabaya ya awal Betul, mulanya. iya, iya. Heeh. Terus baru lanjut lagi langsung ke sini Sidoarjo. Jadi Museum Emputan Tular ini dulu sempat berpindah-pindah lokasi Wow. sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali, baik banget ya itu Ya, Pak. jadi pertama di Jalan Kertabangkali, Ketabangkali. kemudian yang kedua di Jalan Tegal Sari Surabaya, di Oke. dekatnya Tunjungan Plaza sana. Oh ya, Kemudian yang Plaza. ketiga di Jalan Pemuda Surabaya. Jalan Ya, Pemuda. kalau di Jalan Pemuda, kalau sekarang digunakan SMA Trimurti. Oh, dulunya Ya. tuh Museum Emputan Tular itu Pak. Betul, ya di dekatnya Oh. Moncasel. Iya iya iya, Ya. pernah tahu. Kemudian yang keempat pindah lagi di Jalan Taman Mayangkara, di depannya kebun binatang. Ponbin. Betul, ya. Ya. Kemudian yang kelima, ini mudah-mudahan terakhir kali pindah. Jadi tahun 2004 akhirnya museum pindah di Jalan Raya Buduran Sidoarjo di sini. Buduran Sidoarjo di sini ya, Museum Betul. Emputan Tular. Jadi luasnya di sini 3,28 hektar. Oke, luas sekali itu. Dan sebesar ini ya Pak ya akhirnya. Betul, Jadi sempat berpindah-pindah di Surabaya aja ya pindah-pindahnya ya. ya.
sebanyak 5 kali ya Pak ya? Iya. Oke, luar biasa sekali dan akhirnya terwujudlah di Sidoarjo pertama kalinya kayaknya Pak ya. Dan Betul, semoga terakhir kalinya juga di sini ya. Oke. Ini Pak, tadi kan Salsa juga sudah melihat-lihat nih museum yang ada, koleksi-koleksi yang ada di museum. Dan itu apakah rata-rata asli semua tuh Pak? Atau mungkin ada yang replika gitu? Jadi koleksi yang ada di Museum Hutan Tular ini ada yang banyak, ada yang asli, Ada yang asli, mungkin ada yang replika. Jadi nggak asli semua. Jadi sebagiannya aja. sebagainya aja. Yang aslinya mungkin disimpan tersendiri ya Pak ya? Betul ya. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Terus ini juga sih Pak, kira-kira yang asli-asli nih, apakah perawatannya juga gimana tuh Pak? Apa nggak sulit itu? Kalau perawatannya ya biasa aja. Kalau seperti koleksi yang batu-batu kayak batu itu perawatannya menggunakan cairan tepol atau cairan kimia. Oke, cairan khusus ya Pak ya? Betul. Bener Kemudian banget, kalau Pak. seperti kertas-kertas itu hanya di lapis namanya kain. Oh, pakai kain. Kainnya itu. Itu tiap hari ya Pak? Apa di pembersihannya Iya. tuh Pak? Biasanya seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali. Oh, apa yang hari libur itu ya Pak ya? Kan Senin libur tuh. Iya. Ya, jadi mungkin digunakan sebaik mungkin untuk pembersihan dan perawatan ya. Nah, betul ya. Wah, luar biasa Senin. sekali. Jadi kenapa Pak Senin tutup? Emang semua museum yang ada di Indonesia tuh hari Senin tutup. Oh gitu, setiap hari Senin Pak? Makanya kenapa kok tutup? Karena untuk merawat koleksi-koleksi itu kayak Oke. bersihkan. Biar awet juga ya, tahan Betul, lama iya. ya Pak ya? Ya. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih Museum Hutan Tular bukanya hari apa dan jam berapa aja sih Pak? Jadi Museum Hutan Tular ini bukanya kalau hari Selasa sampai Kamis itu bukanya jam 8 sampai jam 3. Jam 3 sore. Kemudian Oke. hari Jumat bukanya jam 8 sampai setengah 3. Jam 8 sampai setengah 3. Kalau hari Sabtu bukanya jam 8 sampai jam 2. Jam 2. Sabtu Minggu itu. Oh Sabtu Minggu. Oh ya Seninnya udah libur ya. Betul, ya. Jangan sampai salah nih area Sidoarjo kalau pengen tahu koleksi-koleksi apa aja sih museum di Hutan Tular itu. Tadi sudah dibahas untuk jadwal bukanya Museum Hutan Tular. Oh ya Pak, tadi kan juga Salsa lihat-lihat patung, Itu sebenarnya buka. Itu kan ganggasnya ada 2. Jadi pintu depannya aja kita buka, dan kalau pintu depannya kita kunci. Jadi pengunjung itu bisa melihat dari luar. luarnya aja. Ya, bisa kelihatan. Jadi memang termasuk dijaga ketat ya Pak ya? Betul. Bisa sekali sih. Tadi sebelum sempat masuk sana cuma lihat luarnya aja Bapak tertutup gitu ruangannya. Iya. Itu dari mana tuh Pak aslinya Pak? Kalau hiasan Garuda itu dulu ditemukan di Kediri tahun 89. 89. Yang menemukan itu saudara Seger. Ya, dulu waktu kelas 6 menemukan itu. SD. Sawah, sangat mencakup. Ya ampun, jadi nggak terduga sekali ya. Masih Iya. anak-anak ketemu apa Iya. sih kok emas gitu ya? Iya, kan itu kan ceritanya dulu waktu membantu ayam mencampur sawah itu apa? Namanya apa? Menanam padi. Ya. Iya. Jadi dari penemuan seorang anak kecil terus melihat kok kayak unik gitu akhirnya ngomong sama saya ini natural gitu ya kayak. Iya. Dan itu langsung di museum kan langsung di Hutan Tular. Iya. Akhirnya lapor ke Iya sih, dan itu memang menarik sekali ya Pak ya. Saya lihat di artikel di Google itu memang ukirannya, hiasannya dan juga ada permatanya juga. Jadi itu batu permatanya itu sekitar 64 batu permata itu sebenarnya 64 kalau sekarang itu menjadi 34. Kenapa? Kok menjadi? Karena itu hilang karena pergeseran tanah itu waktu menemukan. Jadi sempat ada lubang-lubangnya yang nggak keisi permata. Ya itu.
buat arek-arek Sidoarjo yang penasaran nih gimana bentuk Garuda emas ini, bisa langsung aja kunjungin ke Museum Hutan Tular. Oh iya Pak, untuk terakhir nih, mungkin ada pesan dari Bapak atau dari Masnya untuk warga Sidoarjo, terutama pemuda-pemudi Sidoarjo untuk Museum Hutan Tular tentang kebudayaannya nih Pak. Monggo Pak, mungkin ada pesan. Ya baik, pesan untuk pemuda Sidoarjo, mari kita berkunjung ke museum. Untuk apa? Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air. Di museum itu tidak hanya untuk melihat benda-benda, tapi kita bisa belajar. Ada permainan tradisional, terus ada juga bisa melihat koleksi-koleksi tentang mengenai iptek. Jadi tidak hanya tentang sejarah. Untuk harga tiket di Museum Hutan Tular itu murah Pak. Untuk dewasa 4.000 dan untuk anak-anak cuma 3.000. Ya, kalau rombongan Kita potong 1.000. kita potong 1.000. Oh, jadi lebih banyak ada potongannya, Iya. ada diskonnya nih. Oke, jadi itu aja apa mungkin? Itu aja. Oke, jadi buat arek-arek Sidoarjo, pemuda-pemudi Sidoarjo yang kaum milenial, jadi jangan lupa kunjungi langsung ke Museum Hutan Tular. Jadi di sini banyak banget koleksi dari bahan dari zaman dahulu, dari zaman praaksara ya Pak ya, terus dari zaman masa Hindu Buddha, praaksara, kolonial kemerdekaan juga tadi ya saya lihat itu memang banyak banget dan bisa jadi bahan edukasi ya Pak ya, bisa menjaga kelestarian kebudayaan negeri sendiri tentunya ya. Terima kasih Pak Purbo dan Mas Ibu untuk wawancaranya. Oke, itu tadi arek-arek Sidoarjo kita sudah berbincang langsung sama narasumber kita. Jadi buat arek-arek Sidoarjo yang pengen kunjung ke sini langsung aja. Terima kasih ya Pak ya. Salam ini terakhir. Salam apa tadi? Salam sahabat museum. Salam museum. Oke ya. Terakhir, saya salam sahabat museum, Bapak. Salsa. Kedua, Mungkin sedikit ajakan untuk Nah, buat arek-arek Sidoarjo yang pengen tahu, pengen belajar tentang kebudayaan, sejarah-sejarah yang ada di Indonesia tentunya bisa aja langsung ke sini ke Museum Hutan Tular gitu. Oke, tadi ada jargonnya ya? Ya. Jargonnya apa nih Mas? salam sahabat museum. Salam. Salam museum di hatiku. Oke, terima kasih Mas. Makasih ya Kak. yuk. Nah, arek Sidoarjo tadi kita sudah berkeliling menyusuri Museum Hutan Tular. Jadi kita sama-sama lihat ya banyak banget macam kebudayaan yang ada di Jawa Timur, sekaligus zaman-zaman dahulu kayak tadi ada zaman praaksara, tapi macam-macam